Hai teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang 5 basic tenses. Buat kalian yang belum ngerti apa itu 5 basic tenses dan penjelasan lebih detailnya, simak video ini sampai selesai ya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu 5 basic tenses, jadi 5 basic tenses adalah bentuk dasar tata bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan waktu dan situasi sebuah tindakan, baik di masa kini, masa lalu, maupun masa depan. Nah, 5 basic tenses ini yang pertama ada simple present tense, simple past tense, future tense, present continuous tense, dan present perfect tense. Nah, di sini kita akan mempelajari satu persatu dari kelima tenses tersebut. Langsung aja kita ke simple present tense. Nah, ini tuh digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, atau jadwal tetap. Untuk rumusnya, kalimat positif menggunakan subjek plus verb 1. Yang negatif, subjek plus do atau does plus not plus verb 1 atau kata kerja pertama. Untuk kalimat tanya, do atau does-nya dipindah ke depan. Baru kita tambahin subjek plus verb 1. Penambahan s atau es pada verb hanya berlaku untuk subjek he, she, dan it. Oke, langsung saja untuk contoh kalimatnya. Untuk kalimat positif ada a book every night. Untuk kalimat negatifnya, she does not read a book every night. Ditambahin not. Nah, untuk kalimat tanyanya, does-nya dipindah ke depan. Does she read a book every night? Begitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke simple past tense. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menyatakan peristiwa atau tindakan yang sudah selesai di masa lalu, tanpa ada hubungannya dengan masa kini. Untuk rumus dan contohnya, yang pertama ada subjek plus kata kerja bentuk kedua. Contohnya, she visited her grandma last week. Karena kalimat ini sudah terjadi di masa lampau, maka kita perlu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi arti dari kalimat ini adalah dia telah mengunjungi neneknya minggu lalu. Kemudian untuk kalimat negatifnya ada subjek plus did not plus kata kerja bentuk pertama. Karena kalimatnya negatif dan bukan lampau, kata kerjanya kembali ke kata kerja bentuk pertama. Bisa kita lihat juga di contohnya, she did not visit her grandma last week. Dia tidak mengunjungi neneknya minggu lalu. Untuk kalimat tanya, rumusnya did plus subjek plus kata kerja bentuk pertama. Jangan lupa sertakan tanda tanya juga ya teman-teman. Contohnya, did she visit her grandma last week? Selanjutnya ada future tense yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, baik berupa rencana, prediksi, atau keputusan spontan. Untuk rumusnya, pada kalimat positif, subjek plus will plus verb 1. Will di sini artinya akan. Artinya kayak sesuatu yang akan terjadi. Contohnya, we will attend the meeting. Nah, untuk kalimat negatifnya, subjek plus will not atau disingkat won't plus verb 1. Contohnya, we won't attend the meeting. Kalimat tanyanya, will pindah ke depan, baru kita tambahkan subjek dan verb 1. Contohnya, will we attend the meeting? Ini ada juga sedikit catatan terkait will. Jadi will ini bisa diganti dengan going to. Untuk penggunaannya, will digunakan untuk keputusan spontan seperti I will help you.
atau prediksi seperti it will rain. Nah, sedangkan going to digunakan untuk rencana yang sudah dipikirkan. Contohnya, I'm going to visit him. Atau prediksi berdasarkan bukti. Look at those clouds, it's going to rain. Nah, selanjutnya ada present continuous tense. Digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung saat ini, atau untuk rencana yang sudah pasti di masa depan. Untuk rumusnya, yang pertama ada subject plus to be atau am, is, are, plus verb ditambahin ing. Contohnya, they are playing soccer. Mereka sedang bermain sepak bola. Jadi kejadiannya itu masih berlangsung ya teman-teman. Nah, untuk kalimat negatifnya, subject plus to be plus not plus verb ing. Contohnya, they are not playing soccer. Mereka tidak sedang bermain sepak bola. Untuk kalimat tanya, to be-nya dipindah ke depan, baru kita tambahkan subject dan verb ing. Contohnya, are they playing soccer? Nah, yang terakhir ada present perfect tense. Digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai tetapi masih ada hubungannya dengan masa sekarang atau untuk pengalaman hidup. Nah, untuk rumusnya, kalimat positif subject plus have atau has plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, I have finished my homework. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya, subject plus have atau has plus not. Baru kita tambahin verb 3. Contohnya, I have not finished my homework. Untuk kalimat tanya, have atau has dipindah ke depan. Baru kita tambahkan subject dan kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, have you finished your homework? Tidak terasa, materi 5 basic tenses sudah selesai. Dengan memahami dan menguasai kelima tenses ini, kalian akan lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris di berbagai situasi. Jangan lupa untuk terus berlatih dan memperhatikan perbedaan penggunaan tenses sesuai konteks waktu ya. Semoga video ini membantu dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!